Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Tiara Putri, mahasiswa dari Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam, akan mempresentasikan tugas akhir semester dari mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Bu Siti Nurhayati. Untuk minggu kedua, materi muamalah dengan tema muamalah dan fikih muamalah. Hubungan fikih muamalah dengan fikih lainnya dapat dilihat dari para ulama fikih melakukan pembidangan ilmu dan pendapatan yang membaginya menjadi dua bagian besar, yaitu ibadah yakni segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan jihad. Yang kedua adalah muamalah sendiri, yakni segala persoalan yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia dengan undang-undang. Jenis-jenis muamalah terbagi menjadi 5 bagian, yaitu syirkah. Syirkah merupakan suatu akad di mana dua pihak melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesempatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk memiliki selamanya. Yang ketiga dalam murabahah adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua belah pihak. Yang keempat adalah sewa-menyewa. Sewa-menyewa atau jika dalam Islam disebut akad ijarah, yang merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau jasa yang telah diberikan seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Yang terakhir adalah hutang piutang. Hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Muamalah dan perubahan sosial. Perubahan sosial terhadap fikih muamalah dalam hal-hal yang tidak secara jelas ditentukan oleh nas-nas yang sangat luas, disebabkan bentuk dan jenis muamalah tersebut akan berkembangnya sesuai dengan perkembangan zaman, tempat, dan kondisi sosial. Para ilmu sosial menyebutkan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga pemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai dan pola-pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Untuk materi pertemuan ketiga dengan tema hak-hak dalam Islam dan harta. Untuk pengertian harta itu sendiri adalah suatu yang diinginkan berdasarkan tabiatnya. Baik manusia itu memberikannya atau menyimpannya. Sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut dengan harta. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 1 ayat 9, harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun benda yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Untuk fungsi harta, yang pertama, kesempurnaan ibadah mazhab atau ibadah yang sesuai dengan syar'i, karena ibadah
yang memerlukan sarana seperti kain mukena untuk menutup aurat. Yang kedua, memelihara dan mengingatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kekafirannya dalam membawa kekufuran. Yang ketiga, meneruskan estafet kehidupan karena Allah melarang membawa generasi penerus yang lemah dalam ekonomi. Yang keempat, menyelaraskan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Untuk yang kelima, bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Yang keenam, keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat sebagai orang kaya dapat memberikan pekerjaan kepada orang miskin. Kesimpulan hak dan harta dalam Islam. Harta dan hak dalam Islam sangat berperan terhadap kehidupan manusia, yang mana di kehidupan manusia tidak bisa dijauhkan dari harta dan hak tersebut. Seperti contoh jual beli juga membutuhkan harta, bahkan di dalam harta dan hak tersebut ada berbagai pembagiannya yang mana ada kewajiban dan larangannya yang harus kita gunakan dan jalankan. Untuk minggu keempat ada tema yang berjudul prinsip-prinsip jual beli. Pengertian jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridho yang dilakukan secara umum. Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. Sedangkan berdasarkan pengertian tersebut, maka jual beli adalah alat tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang ataupun uang dengan uang. Dasar hukum jual beli di Al-Quran adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dulu, yaitu sejak zaman para nabi hingga saat ini, dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan darinya untuk hamba-hambanya. Itu dalam surat yang tertulis dalam surat tentang diperbolehkannya jual beli ini didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 275. Rukun jual beli. Yang pertama, barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Yang kedua, pihak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi. Yang ketiga, harga dapat diukur dengan nilai uang atau alat pembayaran lain yang berlaku di suatu daerah. Yang keempat, serah terima atau ijab qabul. Syarat jual beli. Yang pertama, keadaan bendanya suci. Yang kedua, bendanya dapat diambil, dimanfaatkan sesuai dengan yang dimaksudkan. Yang ketiga, bendanya dapat diterima atau diserahkan kepada pihak pembeli. Yang keempat, dilarang menjual dan yang bukan milik penjual seutuhnya. Yang kelima, tanpa paksaan atau suka sama suka. Untuk minggu kelima dengan materi jual beli dalam bentuk khusus. Jual beli. Di dalam jual beli khusus ada jual beli pesanan atau disebut bai syalam, adalah suatu akad yang menyerahkan barangnya ditunda ataupun menjual suatu barang dengan adanya sifat, kriteria,
jenis ciri-ciri yang jelas yang dengan membayar harga atau modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Menurut mazhab Syafi'i, jual beli pesanan adalah suatu akad untuk menyediakan barang dengan ciri-ciri tertentu yang diserahkan pada suatu waktu tertentu dengan pembayaran harga di muka atau pada saat akad. Rukun akad salam. Yang pertama, pelaku terdiri atas penjual dan pembeli. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal salam. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Syarat akad salam. Yang pertama, uang hendaknya dibayar di tempat akad atau pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Yang ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Artinya jika waktunya tiba, barang tersebut harus sudah ada. Implikasinya memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah. Ukuran barang jelas, baik takaran, timbangan, ataupun bilangannya menurut kebiasaannya cara menjual barang semacam itu. Untuk materi minggu ke-6 yaitu bentuk-bentuk kerjasama dalam perdagangan. Di dalam materi tersebut ada al-syirkah dan al-mudarobah. Al-syirkah secara bahasa musyawarah atau syirkah berarti percampuran atau perkongsingan, yaitu percampurannya salah satu dari dua harta dengan lainnya tanpa dibedakan antara keduanya. Musyawarah atau syirkah dalam pembahasan hukum terkenal perseroan sehingga sulit dibedakan. Adapun menurut istilah, kerjasama atau syirkah adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan jumlah modal tertentu. Untuk al-mudarobah berasal dari kata aldab berarti memukul atau berjalan. Pengertian itu dapat diartikan dengan proses seseorang melangkahkan kakinya berusaha dalam melaksanakan usahanya. Mudharabah atau khirat bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerjasama. Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh Irak, sedangkan khirat adalah bahasa orang Hijaz. Persamaan dan perbedaan antara al-syirkah dan al-mudharabah. Persamaannya, dengan demikian keduanya memiliki arti yang sama juga. Menurut Muqaha, yaitu pemilik saham menyerahkan sahamnya kepada pekerja atau pengusaha untuk memperdagangkan, sedangkan hasil dari keuntungannya itu dibagi di antara keduanya dengan kesepakatan bersama. Dasar hukum syirkah dan mudharabah yang lazim digunakan para ulama berdasarkan pada Al-Quran, hadits, dan ijma'. Perbedaan mudharabah dan syirkah adalah jika mudharabah hanya memiliki satu pihak yang memberikan modal, keuntungan dibagi di antara dua pihak dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan syirkah adalah modal didapatkan dari patungan masing-masing pihak dan keuntungan atau kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Dan dalam syirkah itu ada percampuran modal di antara kedua orang yang bekerja sama, akan tetapi di dalam mudharabah itu dari salah satu pihak yang mengeluarkan modal, yang satu hanya menjalankan modal dari orang pertama.
Untuk pertemuan ke-7 dari minggu ke-7, materinya adalah riba. Pengertian riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syara ketika berakat atau dengan mengakhiri aturan kedua belah pihak atau salah satu keduanya. Hukum riba adalah haram. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan riba. Demikian pula hadis-hadis yang menerangkan larangan riba dan yang menerangkan siksa bagi pelaku riba. Hukum riba itu haram sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bahwasanya jual beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275. Dan dalam hadis tentang larangan riba dinyatakan Nabi Muhammad SAW yang bersabda dari Jabir, ia berkata Rasulullah SAW telah melaknati orang-orang yang suka makan riba, orang yang jadi wakilnya, juru tulisnya, orang yang menyaksikan riba. Rasulullah melanjutkan bersabda, mereka semua sama dalam berlaku maksiat dan berdosa. Macam-macam riba ada 4 macam, yaitu riba fuduli, artinya lebih. Misalnya menjual salah satu dari barang yang sejenis saling dipertukarkan lebih banyak daripada yang lainnya. Misalnya menjual uang 100.000 dengan uangnya sendiri 110.000. Yang kedua, riba hardi, yaitu meminjam dengan syarat keuntungan bagi yang menghutang. Hardi yang artinya pinjam, seperti orang berhutang 100.000 dengan perjanjian membayar pengembalian kelak 110.000. Ribayat, yaitu perpisahan sebelum timbang terima. Misalnya orang yang membeli sepeda motor, sebelumnya ia menerima barang yang dibeli dari si penjual. Si pembeli tidak boleh menjual sepeda motor itu kepada siapapun, sebab barang yang dibeli dan belum diterima masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Yang keempat, riba nasya, misalnya dipersyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan pembayarannya. Umpamanya membeli barang dengan uang tunai 100.000, akan tetapi kalau tidak tunainya harganya 125.000, kelebihan membayarnya 25.000. Inilah yang dinamakan riba nasya. Untuk minggu ke-8 yaitu UTS, saya akan menjelaskan yang selanjutnya minggu ke-9 dengan tema al-taflif atau pailit. Pengertian taflis merupakan keadaan seseorang yang banyak utang yang menyebabkan ia tidak dapat membayar semua utang dengan harta yang dimilikinya, sehingga hakim menyatakan ia bangkrut, yang berakibat ia terlarang melakukan tindakan hukum terhadap harta yang dimiliki. Syarat taflis dan status hukum taflis. Syarat-syarat penetapan taflis. Seseorang yang dinyatakan
Taflis harus memenuhi keadaan, yaitu utangnya menghabiskan harta, ia dituntut untuk melunasi hutangnya dan dinyatakan pailit dengan keputusan hakim. Status hukum dari taflis adalah dalam persoalan status hukum orang yang jatuh pailit. Para ulama fikih juga terdapat perbedaan pendapat. Pendapat itu terletak pada apakah seseorang yang telah dinyatakan pailit harus berada di bawah pengampuan hakim atau harus dipenjara. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang jatuh pailit tidak dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah pengampuan, atau sehingga ia tetap dipandang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Akibat hukum taflis ada dua, di bawah pengampuan. Ulama fikih mengemukakan beberapa akibat hukum tentang dinyatakan seseorang jatuh pailit dan statusnya di bawah pengampuan, antara lain sisa harta pailit menjadi hak para kreditur. Oleh karena itu, debitur pailit tidak dibenarkan bertindak secara hukum atau sisa hartanya. Hal ini kesepakatan para ulama. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa debitur yang telah dinyatakan pailit oleh hakim boleh dikenakan tahanan sementara sampai hutangnya dibayar. Yang kedua, penyitaan harta muflis. Para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa penetapan pailit pada seseorang hanya dapat diterima jika diterapkan melalui putusan hakim. Jika keputusan hakim belum ada, orang tersebut bebas melakukan tindakan hukum terhadap hartanya. Mazhab Maliki mengemukakan pendapat tentang seseorang yang jatuh pailit sebagai berikut. Sebelum seseorang dinyatakan pailit, para pemberi hutang berhak melarangnya untuk bertindak hukum terhadap harta yang masih dimiliki, serta membatalkan segala tindakan hukum yang membawa mudarat kepada hak-hak mereka, seperti melakukan hibah, wakaf, dan sedekah terhadap hartanya. Materi ke-10 dari pertemuan ke-10 dengan tema Al-Hajr. Pengertian Al-Hajr merupakan istilah hukum keislaman atau juga disebut dengan pengampuan. Istilah pengampuan atau bahasa hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu curatele. Adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak pandai untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Karena dianggap tidak pandai atau tidak cakap, maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada di dalam pengampuan. Macam-macam Al-Hajr yang sudah tertulis dalam buku fikih sunnah yang membagi Al-Hajr kepada dua macam, yaitu satu, pembatasan untuk menjaga hak orang lain. Misalnya pembatasan terhadap orang yang jatuh pailit atau bangkrut dari penggunaan hartanya demi menjaga hak-hak orang yang berpiutang. Yang kedua, pembatasan untuk menjaga jiwa. Misalnya pembatasan terhadap anak kecil, orang dungu atau syafi, dan orang gila, karena pembatasan terhadap mereka ini mengandung maslahat yang kembali kepada mereka juga, dan ini berbeda dengan pembatasan terhadap orang yang bangkrut.
Tujuan al-hajj sendiri adalah tujuan al-hajj sendiri dilakukan guna menjaga hak-hak orang lain seperti pencegahan terhadap orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya, orang yang sakit parah, dan al-hajj dapat dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang dimanjurkan itu sendiri, seperti anak kecil yang dilarang membelanjakan hartanya sehingga anak tersebut berusia dewasa dan juga pandai mengelola serta mengendalikan hartanya. Orang gila dilarang mengeluarkan hartanya sebelum dia sembuh. Hal ini dilakukan juga untuk menjaga hak-haknya sendiri. Hikmah al-hajj pada para ulama menyatakan bahwa diberlakukannya seseorang berada di bawah pengampuannya, sehingga dinyatakan tidak cakap melakukan tindakan hukum bukannya merupakan pengekangan terhadap hak asasinya dan pelecehannya terhadap kehormatan dirinya sebagai manusia, tetapi pengampuan ini diberlakukan syara demi untuk menunjukkan kepedulian syara terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi tersebut. Minggu ke-11 dengan materi hiwalah. Pengertian hiwalah. Menurut bahasa yang dimaksud dengan hiwalah ialah al-itikhal dan al-tahwil, artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Sedangkan pengertian hiwalah menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud hiwalah ialah memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada orang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula. Al-Jazir sendiri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah ialah pernikahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain. Yang ketiga adalah Syihab al-Din al-Qalyubi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah ialah akad yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang kepada orang lain. Syarat hiwalah yang pertama, orang yang memindahkan utang atau muhil adalah orang yang berakal, maka batal hiwalah yang dilakukan muhil dalam keadaan gila atau masih kecil. Orang yang menerima hiwalah atau roh al-dain adalah orang yang berakal, maka batallah hiwalah yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal. Yang ketiga, orang yang dihiwalahkan atau muhal alai juga harus orang berakal, dan disyaratkan juga ia meridhoinya. Rukun hiwalah. Rukun hiwalah ada 5, yaitu muhil, muhtal, muhal alai, dan 4 ada yang piutang muhal alai kepada muhil, dan yang ke-5 syigat hiwalah.
Muhil yaitu orang yang menghiwalaikan atau orang yang memindahkan utang. Yang kedua adalah muhtal. Orang yang dihiwalahkan yaitu orang yang mempunyai utang kepada muhil. Yang ketiga mu'al alaih, orang yang menerima hiwalah. Yang kelima adalah syikat hiwalah, yaitu ijab dari muhil dengan kata-katanya atau hiwalahkan utangku yang hak atau bagi engkau kepada fulan dan kabul dari muhtal dengan kata-katanya dan aku terima hiwalah engkau. Minggu ke-12 dengan tema al-ijarah atau sewa menyewa. Pengertian al-ijarah. Al-ijarah sebagai jual beli jasa atau upah mengupah, yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Jima' rukun al-ijarah. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4, yaitu akhid atau orang yang akad, syighat akad, ujrah atau ubrah, dan manfaat. Syarat al-ijarah ada 4, yaitu syarat terjadinya akad. Yang kedua, syarat pelaksanaan atau an-nafadz. Yang ketiga, syarat syah ijarat. Dan yang keempat, syarat kelaziman ijarat terdiri atas dua. Yang keempat, syarat kelaziman ijarah. Untuk syarat terjadinya akad, sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli menurut ulama Hanafiyah, akhid atau orang yang melakukan akad disyariatkan harus berakal atau mumayyiz minimal 7 tahun. Yang syarat pelaksanaan an-nafadz, yaitu agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh akhid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Yang ketiga, syarat sah ijarat. Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan akhid atau orang yang akad. Yang keempat, syarat kelaziman ijarah yang terdiri atas 2 hal, yaitu mahud alai atau barang sewaan yang terhindar dari cacat. Yang kedua, tidak ada unsur yang dapat membatalkan akad. Minggu ketiga dengan materi al-ariyah atau pinjam meminjam. Pengertian al-ariyah. Al-ariyah berasal dari kata ara, artinya meminjamkan, dan ata awuru, artinya saling menukar dan mengganti. Sedangkan menurut istilah syarah, ariyah artinya sesuatu kegiatan muamalah yang memberikan manfaat sesuatu hal yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar zatnya tetap dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam konsep ekonomi biasa disebut dengan kata pinjam meminjam. Peran al-ariyah sebagai instrumen peringanan kebutuhan manusia yang dapat digunakan untuk membantu kebutuhan secara kontan dengan upaya bisa mencegah perseteruan antara manusia. Para utama adanya suatu proses pinjam meminjam ini adalah untuk menolong sesama, sehingga ketika seseorang memberikan pinjam kepada orang lain dengan maksud ingin menolong atau membantu, maka ia akan menilai dengan maksud ingin menolong atau membantu.
Namun jika pemberian pinjaman tersebut tidak didasari dengan keinginan untuk membantu, maka hukum ada. Macam-macam al-ariyah, yaitu ada al-ariyah mutlak dan ada al-ariyah mukhayyad. Rukun al-ariyah adalah mukir atau pihak yang meminjam atau mengizinkan penggunaan manfaat barang pinjaman. Yang kedua musta'ir, pihak yang meminjam atau mendapatkan izin pengguna. Yang ketiga musta'ar, barang yang dipinjamkan atau diizinkan untuk dipergunakan. Yang keempat akad pinjam meminjam atau syikhad. Minggu ke-14 dengan materi al-wadi'ah atau barang titipan. Pengertian al-wadi'ah berasal dari bahasa yang dari kata al-wadu yang berarti meninggalkan. Wadi'ah berarti barang yang ditinggalkan atau diletakkan di tempat orang lain atau dijaga. Al-Jaziri mengatakan bahwa al-wadi'ah adalah barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga. Barang tersebut menjadi tanggung jawab bagi yang dititipi. Definisi ini sama dengan definisi yang dikemukakan Atiyah yang menyatakan bahwa seseorang yang meninggalkan barang miliknya di tangan pengawasan orang lain agar dijaganya. Rukun al-wadiyah ada 4. Yang pertama, benda yang dititipi adalah syikhad. Yang ketiga, orang yang menitipkan atau yang disebut al-mudi. Yang keempat, orang yang dititipi atau yang disebut al-muda. Prinsip-prinsip al-wadi'ah yaitu 1. Keuntungan atau kerugian dari penyalur dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Yang kedua, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyalur dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk materi yang terakhir dari minggu ke-15 ini, yaitu kerjasama atas lahan pertanian dengan materi al-muzakah, al-muzara'ah, dan al-mugharasah. Untuk pengertian al-musyahah, musyahah diambil dari kata al-syakha, yaitu seseorang yang bekerja pada pohon, taman, anggur atau mengurusnya, atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Secara etimologi, musyahah berarti transaksi dalam pengairan. Dasar hukum musyahah ialah sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW bersabda, memberikan tanah Khaybar dengan bagian separuh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian atau tanaman. Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaybar itu kepada Yahudi untuk diolah dan modal dari hartanya penghasilan separuh untuk Nabi.
Rukun musahah yaitu dua orang atau pihak yang melakukan transaksi tanah yang dijadikan objek musahah, jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap, ketentuan mengenai pembagian hasil musahah, dan signa atau ungkapan ijab kabul. Syarat musahah adalah balik dan berakal. Objek al-musahah itu terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Yang ketiga, tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani menggarap. Hasil buah yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama. Al-muzara'ah adalah kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengolahan lahan yang apabila hasil panen telah tiba, maka akan berlaku sistem bagi hasil dan upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Benih yang akan ditanam oleh penggarap harus disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelola sampai masa panen ditunjukkan kepada penggarap. Syarat muzara'ah adalah berhubungan dengan orang yang berakad. Berhubungan dengan benih yang disediakan pemilik lahan harus jelas dan dapat ditanam. Berhubungan dengan tanah yang dikelola. Penyebab berakhirnya akad muzahat adalah petani menggarap mengundurkan diri. Yang kedua, petani menggarap sesudah tidak sanggup bekerja. Yang ketiga, ada pihak dalam akad yang meninggal dunia. Yang keempat, kerjasama diakhiri oleh kedua belah pihak dan disepakati secara damai. Yang terakhir adalah muharosah. Secara etimologi, muharosah berarti transaksi terhadap pohon. Menurut terminologi fikih muharosah didefinisikan para ulama dengan penyerahan tanah pertanian kepada petani untuk ditanami, atau sebagaimana didefinisikan ulama Syafi'i dengan penyerahan tanah pertanian kepada petani yang pakar di bidang pertanian, sedangkan pohon yang ditanami menjadi milik berdua atau pemilik tanah dan petani. Dasar hukum al-muharosah adalah ulama Hanafiyah mengatakan bahwa penyerahan tanah kosong kepada petani dalam waktu tertentu untuk ditanami pepohonan dengan ketentuan tanah dan pepohonan untuk tumbuh di atasnya menjadi milik berdua atas pemilik tanah dengan petani penggarap. Hukumnya tidak boleh. Yang terakhir adalah rukun al-mugharosah. Rukun al-mugharosah ada 3, yaitu akad dan dua belah pihak atau pihak yang melakukan transaksi. Yang ketiga, tanah yang dijadikan objek mugharosah. Yang terakhir, syarat al-mugharosah, pohon yang akan ditanami dari jenis yang sama, yaitu dari segi kapan berbuahnya. Pohon yang ditanami itu adalah sejenis tanaman keras, bukan dari tanaman palawija. Sekian presentasi dari saya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.